Baik, nama saya Umi Nistira dengan NIM 230211500033 yang akan memaparkan materi yang pertama. Pengantar, hukum Islam merupakan pedoman hidup umat Islam. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam. Fikih menjadi ilmu yang mempelajari aturan tersebut secara praktis. Pengertian hukum Islam. Secara umum, hukum Islam adalah aturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur perbuatan mukallaf atau orang yang sudah terkena kewajiban. Aturan ini mencakup aspek ibadah dan muamalah. Asal kata hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab hukum, yang berarti aturan, keputusan, atau pedoman yang wajib diikuti oleh manusia dalam kehidupannya. Definisi ulama. Menurut Imam Al-Baidawi, hukum Islam adalah firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukhalaf, baik berupa perintah, larangan, maupun pilihan. Istilah penting dalam hukum Islam. Hukum atau ahkam yaitu ketentuan syariat, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang kedua itu ada syariat, yaitu jalan hidup ditetapkan Allah dan Rasul. Ketiga, fikih, yaitu pemahaman hukum syarat melalui dalil. Dan yang terakhir itu ada mazhab, pendapat ilmu tentang hukum ijtihadiyah. Ruang lingkup hukum Islam mencangkup bidang ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan muamalah, atau jual beli, pernikahan, warisan, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Saya, Putri Ramasari, pemateri kedua, akan membahas tentang sumber hukum Islam. Jadi, hukum Islam itu ditetapkan berdasarkan sumber utama dan sumber tambahan, yang dimana sumber utama adalah Al-Quran dan Sunnah, sementara sumber tambahan berupa ijma dan qiyas. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pedoman hidup. Di dalamnya terkandung hukum ibadah, muamalah, pidana, dan akhlak. Jadi, Al-Quran ini adalah sumber hukum tertinggi. Yang kedua yaitu as-sunnah atau hadis. Jadi, hadis Nabi ini menjelaskan, memperinci, bahkan menetapkan hukum baru yang tidak disebut dalam Al-Quran. Nah, sunnah ini menjadi penguat dan penafsir Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijma. Apa itu ijma? Jadi, ijma ini adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada satu masa terhadap suatu hukum setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Nah, ijma ini berfungsi sebagai konsistensi hukum Islam. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu qiyas. Jadi, qiyas ini adalah menetapkan hukum suatu perkara baru dengan cara membandingkan pada hukum yang ada, karena memiliki sebab atau ilat yang sama. Misalnya, hukum narkoba dianalogikan dengan khamar, seperti itu. Nah, selanjutnya adapun karakteristik hukum Islam. Jadi, hukum Islam ini tuh bersifat ilahiyah, universal, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan, di mana ia mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama, dan alam. Baik, saya Siti Nur Hidayah dari NIM 2302111535 yang akan melanjutkan materi. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dengan tujuan hukum. Yakni saya akan menjelaskan tentang tujuan hukum dalam Islam, yakni maqasid syariah. Nah, dalam tujuan hukum Islam ini ada 5. Yang pertama itu agama. Agama ini untuk melindungi akidah dan ibadah. Yang kedua, jiwa, untuk menjaga hak hidup manusia. Yang ketiga, akal, untuk menjaga kebebasan berpikir, melarang hal-hal yang merusak akal. Yang keempat, keturunan, untuk menjaga keturunan dengan mengatur nikah, talak, dan melarang zina.
Yang kelima, harta, untuk menjaga harta dari pencurian dan perampasan. Kita tadi sudah membahas tentang tujuan, sekarang kita akan membahas tentang sejarah perkembangan mazhab. Nah, sejarah perkembangan mazhab ini, mazhab fikih ini muncul karena perbedaan metode ijtihad para ulama. 4 mazhab yang besar yang diikuti hingga kini adalah Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, dan terakhir adalah Hambali. Baik, kita akan membahas tentang Abu Hanifah yang memegang mazhab Hanafi. Beliau ini lahir di Kufah 80 Hijriah, mengutamakan rasionalitas dan mempunyai karya, yakni Al-Fiqih dan Al-Akbar. Mazhabnya ini berkembang di Irak, Turki, Asia Tengah, dan India. Selanjutnya kita akan membahas tentang Imam Malik yang memegang mazhab Maliki. Beliau ini lahir di Madinah 93 Hijriah dan mengutamakan praktik penduduk Madinah. Mempunyai karya Al-Muwattato dan mazhabnya banyak dianut di Afrika Utara dan Andalusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang Imam Syafi'i yang memegang mazhab Syafi'i. Beliau ini lahir di Gaza 150 Hijriah dan penyusun kaidah usul fiqh yang menyimbangkan nasah dan teks yaitu ra'yu. Mazhabnya berkembang di Mesir, Yaman, Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang Imam Ahmad bin Hambal, yakni memegang mazhab Hambali. Beliau ini lahir di Baghdad 164 Hijriah. Beliau ini sangat ketat dalam berpegang dalam hadis dan mempunyai karya. Nama karyanya Musnad Ahmad, dan mazhab ini banyak dianut di Arab Saudi.